Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Putri Chandrasari dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Di sini saya akan mengulang kembali materi, yaitu pelatihan Certified Human Resource Analyst atau MSDM oleh lembaga AR Learning Center, yaitu pelatihan mengelola SDM Human Resource bersama Bapak Iwan Badrianto pada workshop untuk pengembangan generasi milenial. Yang pertama, sebelum masuk pada materi, kita harus mengetahui dulu apa sih itu HRD. HRD adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia yang secara khusus menangani pelatihan dan pengembangan karyawan di dalam organisasi di perusahaan itu. Pengembangan SDM yang dimaksud mencakup pelatihan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mempelajari keterampilan baru. Tak hanya itu, HRD juga berperan mendistribusikan sumber daya yang bermanfaat untuk tugas karyawan dan kegiatan pengembangan lainnya. Keefektifan kinerja suatu organisasi tidak hanya bergantung pada sumber daya yang tersedia, tetapi juga kualitas dan kompetensi SDM-nya. Oleh karena itulah, setiap perusahaan membutuhkan HRD untuk meningkatkan skill dan potensi karyawan agar produktivitas perusahaan turut meningkat. Jadi peran HRD di sebuah perusahaan itu sangat penting untuk memajukan suatu perusahaan itu agar terus membaik di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu apa sih HR Framework. HR Framework atau disebut juga model HRM adalah istilah yang merupakan singkatan dari skema strategis perusahaan yang dirancang untuk membantu mengelola dan mengkoordinasikan fungsi bisnis terkait sumber daya manusia atau SDM. Human Resource Management HRM sering diidentifikasikan sebagai konsep yang mencakup dua kemungkinan pendekatan, yakni hard approaching dan soft approaching. Hard approaching ditandai dengan adanya fokus yang berbeda pada manajemen kinerja dan adanya penekanan pada pendekatan instrumental untuk manajemen karyawan. Sementara soft approaching untuk HRM berfokus pada pemberdayaan, motivasi, dan kepercayaan dalam perusahaan dengan karyawan, karena karyawan merupakan sumber daya manusia yang paling penting yang dimiliki oleh perusahaan. Kenapa framework ini menjadi penting? Salah satu alasan kenapa HR Framework menjadi penting untuk manajemen adalah membantu memimpin perusahaan. Tujuan diciptakan model HRM adalah untuk membantu perusahaan mengelola tenaga kerja mereka dengan cara yang seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah melakukan perencanaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan, HR dan user akan melanjutkan ke tahapan proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Proses rekrutmen karyawan adalah proses menemukan dan menaik sumber daya potensial untuk mengisi posisi kosong dalam suatu organisasi atau perusahaan. Rekrutmen atau hiring proses, meskipun sama-sama mencari tahu tentang manajemen talenta dan menelusuri referensi calon karyawan agar bisa mendapatkan kandidat terbaik untuk memajukan perusahaan, hiring dan rekrutmen merupakan proses pencarian sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan organisasi perusahaan. Istilah hiring dan rekrutmen dianggap identik dengan serangkaian seleksi calon karyawan baru. Selanjutnya saya
akan menjelaskan tentang training people development management, yaitu mempelajari mengenai konsep dasar people development dan kompetensi, bagaimana cara membuat kamus kompetensi, bagaimana cara menyusun kompetensi profile, menyusun evaluasi kompetensi individu dan individual development plan, menyusun ATMP dan ADMP, dan hal-hal lain terkait materi ini. Selanjutnya ada performance management atau manajemen kinerja. Secara umum merupakan suatu aktivitas manajerial yang memastikan pencapaian organisasi tepat sasaran dan dilakukan secara konsisten agar efektif dan efisien sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya ada hubungan industrial, adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya ada employer branding, adalah upaya untuk mencitrakan merek perusahaan yang menonjol dan membangun reputasi sebagai tempat bekerja terbaik bagi karyawan. Artinya, employer branding ditujukan untuk para kandidat hebat di luar perusahaan dan menarik mereka untuk bergabung. Semakin kuat employer brand Anda, maka semakin banyak top talent yang berminat. Selanjutnya, perbedaan antara employer branding dan employer branding. Pada intinya, employer branding dan employee branding adalah dua model pencitraan merek perusahaan. Konsep pertama fokus pada perusahaan, sedangkan yang terakhir lebih meniberatkan pada pekerja atau karyawan. Secara sederhana, employee branding adalah pencitraan merek perusahaan pada diri karyawan. Ini bisa diartikan sebagai upaya untuk menanamkan nilai visi, misi, dan budaya organisasi sehingga pandangan dan sikap dan perilaku mereka mencerminkan wajah perusahaan. Yang selanjutnya ada employee branding, yaitu membentuk karyawan menjadi duta merek dari perusahaan yang tujuannya untuk memberikan pengaruh ke publik dan pemangku kepentingan termasuk pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang review yang terakhir, yaitu adalah hasil yang dimana calon karyawan yang memenuhi kualifikasi akan diterima dan dapat bergabung di dalam perusahaan. Karyawan merupakan aset besar jangka panjang untuk sebuah perusahaan. Maka dari itu, perusahaan akan menyeleksi orang yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan dan bisa memajukan perusahaan ke arah yang lebih baik. Dalam melakukan proses rekrutmen, perusahaan tentu mempunyai kriteria tersendiri yang harus dipenuhi. Apabila perusahaan melakukan salah langkah dalam merekrut karyawan, akan berakibat buruk bagi perusahaan di masa yang akan datang. Proses rekrutmen karyawan dapat dilihat dari beberapa hal seperti karakter calon karyawan, latar belakang pendidikan, skill yang dimiliki, serta kecerdasan intelektual untuk mengenal lebih mendalam terkait rekrutmen. Maksudnya untuk mengenal lebih dalam mengenai calon-calon karyawan yang akan diterima. Selanjutnya, kita masuk pada faktor yang harus diperhatikan dalam proses seleksi. Faktor yang pertama ada penawaran kerja, faktor etika, faktor internal organisasi. Yang terakhir adalah faktor kesamaan kesempatan. Yang selanjutnya ada teknik seleksi, yaitu successive hurdles, yaitu testing dengan sistem gugur, di mana para calon karyawan yang tidak memenuhi kualifikasi maka akan gugur dan tidak lolos ke tahap selanjutnya. Yang selanjutnya ada compensatory approach, yaitu mengikuti seluruh rangkaian tes dan menghitung rata-rata nilai yang sesuai dengan standar.
Tiap perusahaan memiliki standar rekrutmen yang berbeda-beda. Selanjutnya ada jenis-jenis seleksi yang ada di perusahaan. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Yang selanjutnya ada seleksi secara tertulis dan seleksi tidak tertulis. Selanjutnya ada tahapan seleksi yang biasa kita ketahui. Tahapan seleksi sebagai berikut, yaitu memilih CV, yang kedua melakukan tes, yang ketiga melakukan interview. Jika 3 golongan itu sudah memenuhi kualifikasi, maka calon karyawan berhak mengikuti MCU atau medical check up. Dan yang terakhir yaitu keputusan, di mana calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi akan direkrut dan dapat bergabung di perusahaan. Yang selanjutnya ada macam-macam tes, yaitu ada tes psikolog, tes pengetahuan, dan tes kemampuan koordinasi fisik dan kinestetik. Selanjutnya kita masuk pada training development, yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data dalam rangka mengidentifikasi bidang-bidang atau faktor-faktor apa saja yang ada dalam bidang pelatihan yang perlu ditingkatkan untuk diperbaiki agar output pelatihan menjadi meningkat dan mudah diterima oleh pasar kerja. Timbulnya kebutuhan dalam pelatihan kerja, yaitu kemampuan real tenaga kerja, kebutuhan pelatihan, dan kemampuan yang disyaratkan pada pekerjaan atau jabatan. Contoh-contoh masalah yang sering terjadi pada perusahaan yaitu rendahnya hasil atau produktivitas, tingginya atau meningkatnya sisa bahan, tingginya atau meningkatnya penggunaan bahan atau barang, rendahnya atau turunnya tingkat kinerja, rendah atau turunnya pemanfaatan mesin dan perlengkapannya, meluas atau meningkatnya keluhan pelanggan, tinggi atau meningkatnya kecelakaan kerja, dan yang terakhir ada tinggi atau meningkatnya pergantian atau turnover karyawan. Mekanisme pelatihan, yang pertama ada analyze atau analisis, ada design, ada develop, implement, dan evaluate. Yang selanjutnya ada performance management atau PMC. Langkah pelaksanaan. Dalam tataran implementasi, setiap perusahaan dapat saja memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat disesuaikan dengan core value atau kebutuhan dan main focus. Lalu selanjutnya kita masuk pada hubungan industrial. Yang pertama, apa sih itu perjanjian kerja? Perjanjian kerja adalah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pekerja, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan atau pengusaha, dengan upah selama waktu tertentu. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana seorang mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama. Syarat perjanjian kerja yaitu kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan yang terakhir, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Syarat pembuatan secara formal harus memuat pasal 54 tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama ada identitas para pihak, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya,
syarat-syarat kerja yang membuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, jangka waktu mulai berlakunya perjanjian kerja, tempat dan lokasi perjanjian kerja dibuat, dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk para pekerja tertentu. Hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian kerja yaitu harus memenuhi syarat perjanjian kerja, isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan masa berlaku perjanjian. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengusahakan perbaikan syarat-syarat kerja dan meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja di perusahaan. Lalu selanjutnya, 5 kesalahan yang manajemen SDM yang umum terjadi yaitu terlalu cepat merekrut, tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pelatihan, gagal mengatasi masalah kinerja, sembarang melakukan PHK, dan tidak mematuhi hukum ketenaga kerjaan. Yang terakhir adalah penggolongan karyawan. Apa yang menjadi tantangan SDM di Indonesia? Strategi SDM di Indonesia yaitu penentuan strategi sumber daya manusia perlu memperhatikan kompetensi yang selaras visi dan misi. Penyesuaian strategi SDM dan strategi perusahaan akan mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan. Network struktur dan budaya perusahaan yang mengacu pada inovasi, kreativitas, dan belajar berkesinambungan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pelatihan MSDM dan Human Resource. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.